Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji LPTK Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, saya Siti Rahmawati dengan NIM 223174706463. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan Program Studi IPS di LPTK Universitas Negeri Malang, Angkatan 1 tahun 2022. Pada hari ini, tanggal 6 Oktober 2022, bertempat di MTS Al-Badar Kasongan, Kalimantan Tengah, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan materi bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Submateri, saluran dan dampak mobilitas sosial. Berikut biodata saya. Baiklah, selamat menyaksikan video yang saya tayangkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Coba lihat di sekelilingnya ada sampah atau apa? Tidak ada sampah ya, berarti udah bisa menjaga kebersihan. Nah, kemudian dilihat bajunya, udah rapi belum? Menggunakan baju selain batik hari ini? Tidak ada, ya, semuanya menggunakan batik. Alhamdulillah semuanya rapi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, ketua kelasnya silahkan dipimpin doanya. Buka tangan kiri, satukan keduanya, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman nabiyya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ibu mau absen dulu ya. Fitria hadir, Alia Putri, Amira, Aurora, Bahrul Ilmi, Sina, Karina. Hari ini kita akan membahas tentang saluran mobilitas sosial. Sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Masih ingat nggak faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial? Faktor pendorong mobilitas sosial apa saja? Coba Karina. Faktor individu. Ada faktor individu, apa itu? Faktor sosial. Faktor sosial, apa lagi? Faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Fitrian. Faktor politik. Faktor politik. Amira. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk. Siapa lagi? Alhamdulillah masih ingat ya materi kita sebelumnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menyaksikan video peserta didik mampu menganalisis saluran-saluran dan dampak-dampak mobilitas sosial dengan baik. Kemudian dengan melalui model pembelajaran problem based planning, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis saluran dan dampak mobilitas sosial serta mampu memecahkan permasalahan social thinking dengan percaya diri. Social thinking itu adalah mobilitas vertikal turun ya yang dialami oleh seseorang.
Hari ini kita akan membahas tentang saluran mobilitas sosial. Apa itu saluran mobilitas sosial? Kita lihat tayangan video ya. Saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial diantaranya ada pendidikan. Apa pendidikan dalam mobilitas sosial yaitu sebagai sosial elevator atau perangkat. Artinya di sini adalah meningkatkan status dan kualitas seseorang dari yang rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, pendidikan ini seperti yang kalian lakukan saat ini ya. Saat ini kalian ada di kelas 8. Nanti kalian naik ke kelas 9, artinya kalian mengalami mobilitas sosial vertikal naik ya. Nah, kita ambil contoh di sini. Ini ada seorang anak ya, seorang anak menempuh pendidikan, seorang anak berasal dari keluarga miskin, dia menempuh pendidikan sehingga menjadi sarjana. Kemudian setelah menjadi sarjana, dia lulus, dia menggunakan pengetahuannya untuk berwirausaha, dan dengan berwirausaha dia bisa meningkatkan penghasilannya. Nah, selain pendidikan, yang kedua adalah organisasi politik. Organisasi politik sebagai saluran mobilitas sosial, organisasi politik mampu mewadahi tiap orang untuk meningkatkan status sosialnya. Status sosial ini bisa meningkat bila seseorang tersebut berdedikasi dan memberi manfaat bagi organisasi maupun bagi masyarakat. Nah, kita ambil contoh di sini ada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno ini awalnya sebelum menjadi presiden beliau hanya masyarakat biasa, tidak dikenal oleh masyarakat ya. Kemudian beliau bergabung di organisasi politik. Di organisasi politik beliau memberikan inspirasinya, beliau berjuang sehingga beliau dikenal oleh penjajah dan masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga ada organisasi ekonomi. Sebagai saluran mobilitas sosial, organisasi ekonomi dapat meningkatkan status sosial seseorang melalui penghasilan dan jabatan yang mereka terima di sebuah organisasi ekonomi. Contoh nih, misalnya ada seorang direktur di sebuah perusahaan mempunyai pendapatan yang besar dan jabatannya juga tinggi. Nah, hal tersebut tentu membuatnya dihormati oleh masyarakat serta karyawan di tempat kerjanya. Ya, kita itu kalau kita punya pangkat, kita punya jabatan, kita punya uang yang banyak, penghasilan yang banyak, orang yang nggak kenal kita bukan anak saudara. Ya, itu karena apa? Karena kita punya ini tadi ya, kita punya kekayaan, kita punya pangkat, kita punya jabatan gitu. Nah, ini termasuk di dalam organisasi ekonomi. Kemudian selanjutnya ada organisasi profesi. Nah, jadi organisasi profesi ini merupakan wadah bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu. Organisasi profesi akan membuat masyarakat makin mengakui keahlian yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, di sini kita ambil contoh, misalnya seorang guru ya yang mengikuti organisasi keguruan akan membuat profesinya sebagai guru makin diakui masyarakat serta bahkan profesinya. Ikatan guru ini misalnya kayak PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi setiap profesi itu dia punya organisasi sendiri ya. Contoh misalnya kayak dokter, ada Ikatan Dokter Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya adalah dampak terjadinya mobilitas sosial. Sebelum masuk ke dampak terjadinya mobilitas sosial, di sini tentang saluran mobilitas sosial sudah bisa dipahami. Sudah. Nah, dari pembahasan kita tadi tentang saluran-saluran mobilitas, kira-kira ada yang ditanyakan? Ya, Amira? Mengapa kesulitan ekonomi dapat mendorong seseorang melakukan mobilitas sosial? Kenapa kesulitan ekonomi itu bisa mendorong seseorang melakukan mobilitas sosial? Nah, kita lihat yang namanya orang itu pasti pengen hidup sejahtera ya. Misalnya, karena manusia itu ya tidak pernah merasa puas. Punya sepeda, pengen punya motor pengen punya mobil, atau punya mobil, pengen punya pesawat, seperti itu ya. Nah, apalagi kalau mereka mengalami kesulitan ekonomi, ya mereka akan berusaha untuk meningkatkan status sosialnya dari vertikal bawah ke vertikal atas. Misalnya nih, ketika orang tidak punya makanan, nggak punya beras nih, mau makan nggak punya beras, tentu dia akan berusaha untuk mencari pekerjaan untuk bisa membeli makanannya ya, ataupun membeli beras. Nah, kemudian misalnya dia nggak punya rumah, dia pengen kontrak tapi nggak punya uang,
makanan, pakaian, dan rumah yang wajib dipenuhi. Nah, bagaimana caranya supaya itu terpenuhi? Tentunya dengan bekerja, ya, dengan berusaha. Dengan saluran-saluran mobilitas sosial ini, seseorang bisa mencari pekerjaan, misalnya pendidikan, saluran pendidikan tadi. Kalau dia punya pendidikan, dia akan mudah untuk mencari pekerjaan. Nah, dengan kalau dia sudah punya pekerjaan, tentunya dia bisa merubah status sosialnya tadi, ya, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi itulah ini ya, Amira, ya, itulah penyebabnya kenapa orang ingin merubah nasibnya. Seperti kalian aja, nggak pengen kan bisa ada di kelas 8, pasti pengen naik ke kelas 9. Itu kan perekonomian orang. Orang nggak mau cuma hidup gitu aja. Mereka pengen punya peningkatan seperti itu, ya. Nah, itu jawaban dari pertanyaan Amira tadi. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Udah ada? Ibu lihat kurang semangat sih, kita tepuk semangat dulu. Coba berdiri dulu semuanya, kita tepuk semangat. Wih. Ya, tepuk semangat. Iya, semangat semua ya anak-anak itu. Di sini kita lakukan ice breaking, ya. Ibu mau lakukan ice breaking. Ice breaking kita judulnya gajah, semut, ular, cacing, ya. Ya kayak gajah, semut, ular, cacing. Nah, permainannya seperti apa? Ini kalau gajah kan kita tahu itu gajah itu besar, tapi akan kita balik. Gajah itu besar, ini besarnya gini ya. Ini kan kecil nih, tapi kita bikin besar seperti ini. Gajah itu besar, kemudian semut itu kecil, ular itu panjang, cacing itu pendek, gitu ya. Jadi kalau ibu sebutkan misalnya ibu tepuk Aurora gajah, jadi Aurora akan bilang apa? Besar, gitu ya. Oke, sambil tepuk semua. Kita mulai. Gajah, semut, ular, cacing, 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 gajah. Besar, oke. Terima kasih ya. Besar ini. Ya, gajah, semut, ular, cacing, gajah, semut, ular, cacing, gajah, semut, ular, cacing, gajah, semut, ular, cacing, kuda, cacing. Baca surat pendek. Ya, salah baca surat pendek. Ya. Surat pendek apa yang kamu hafal? Ya, semangat loh. Ya, ini tapi ibu lihat masih konsentrasinya masih terjaga ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu dampak terjadinya mobilitas sosial. Nah, apa saja? Mobilitas sosial ada dua, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak terjadinya mobilitas sosial, pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju, terbukanya kesempatan untuk pindah dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, menimbulkan motivasi yang tinggi pada seseorang untuk maju agar memperoleh status yang lebih tinggi. Nah, sampai pertanyaan Amira tadi, kenapa orang mau meningkatkan status sosial atau ekonominya? Ya karena mendorong seseorang untuk lebih maju. Jadi setiap orang itu pengennya selalu vertikal naik atau vertikal ke atas. Nah, terbukanya kesempatan untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain ini menimbulkan motivasi yang tinggi pada seseorang untuk maju agar memperoleh status yang lebih tinggi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan mobilitas, masyarakat selalu dinamis, bergerak menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Nah, jadi setiap orang itu kan ini ya pasti punya tujuan tertentu ya. Nah, selanjutnya ada dampak negatif terjadinya mobilitas sosial, punya konflik. Apabila pada masyarakat terjadi mobilitas yang tidak harmonis, akan timbul benturan-benturan nilai dan kepentingan sehingga kemungkinan timbul konflik. Nah, ini dampak negatifnya ya, kalau misalnya mobilitas sosial itu terjadi tapi kurang harmonis, bisa akan terjadi konflik. Yang kedua adalah gangguan psikologis. Mobilitas sosial dapat pula mempengaruhi kondisi psikologis seseorang, menimbulkan ketakutan dan kegelisahan pada seseorang yang mengalami mobilitas menurun. Ini tentang dampak mobilitas sosial ya. Nah, jadi
dampak-dampak negatif mobilitas sosial bisa kita hindari ya dengan tadi seperti yang contoh tadi ya, ada yang sampai kena gangguan psikologis ya, karena tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Nah, inilah pembahasan kita tentang dampak mobilitas sosial. Dari sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah mengalami, baik itu orang terdekat kah, bisa tetangga, kakak, sepupu, keluarga, atau paman, tante yang atau malah diri kalian sendiri ya, yang mengalami dampak dari mobilitas sosial ini, bisa dampak negatif ataupun dampak positif. Siapa kira-kira yang mau bercerita? Aurora ya. Ada tetangga saya dulu ingin menjadi tentara, lalunya gagal dan depresi, dia terkena gangguan mental, lalu masuk ke aku. Oh, ada tetangganya Aurora katanya ya, yang pengen jadi tentara. Ya banyak kasus seperti itu ya, banyak ya kasus seperti itu. Jadi seperti Ibu bilang tadi, kalau kita punya keinginan kuat itu jangan terlalu ambisius seperti itu ya. Kita harus siap mental. Misalnya nih kita tadi pengen masuk SMA, kalian harus siap mental kalau misalnya saya nggak terima di SMA itu, saya punya SMA yang lain ataupun madrasah aliyah yang lain seperti itu. Jadi tidak terfokus hanya kepada satu sekolah ya, dunia ini luas. Kita harus bisa di planning A, coba planning B, bisa planning D, bisa planning C. Jadi kita punya banyak kita harus pikiran terbuka seperti itu. Harus punya banyak planning ya. Nah, itu dampak negatif ya, salah satu contoh dampak negatif. Nah, kira-kira ada lagi yang ingin cerita? Ya, si ini ya. Saya awalnya saya tidak motivasi melihat teman saya yang punya lebih tinggi daripada saya, dan alhamdulillah nilai saya masih meningkat dan saya tidak. Oh iya, si Kuda kemarin ranking 3 ya. Ternyata itu dia termotivasi karena karena temennya, karena dia merasa dia awalnya ranking 5 tapi dia termotivasi dengan temennya karena mereka temennya yang yang rankingnya lebih tinggi dari dia, sehingga sekarang si Kuda ada di peringkat ke-3. Itu bagus ya, karena setiap orang pasti ingin menaikkan status sosialnya. Nah, jadi motivasi seperti itu bagus untuk kalian ya. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Kelompok ya, sudah dibagi jadi 3 kelompok. Ibu minta kalian lihat tayangan video ini. Setelah melihat tayangan video ini, tugas kalian adalah merumuskan masalah yang ada di video tersebut dan hubungannya dengan mobilitas sosial ya. Jadi tolong diperhatikan video ini. Saudara, siang hari ini kawasan di sekitar Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat masih terus dijaga ketat seiring dengan ditetapkannya Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Terpantau sejak pagi hari, sejumlah personel berpakaian lengkap membawa senjata berjaga di pintu masuk Makobrimob. 1 unit mobil Barakuda ditempatkan di area pintu masuk. Diketahui proses penyidikan terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua masih terus dilakukan tim khusus Polri bentukan Kapolri. Hingga kini sudah ada 3 perwira tinggi Polri yang ditempatkan di Makobrimob untuk menjalani pemeriksaan intensif. Lalu bagaimana kondisi terkini pasca penetapan tersangka Irjen Verdi Sambo atas pembunuhan Brigadir Yosua? Kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Revi Lisandra yang saat ini berada di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Revi, setelah ditetapkan tersangka tadi malam apakah sudah dilakukan penahanan terhadap Verdi Sambo? Sebab sejak Sabtu lalu Irjen Verdi Sambo memang ditempatkan di Makobrimob untuk pemeriksaan etik hingga 30 hari ke depan katanya. Dan juga saudara, memang kalau informasi terbaru yang kami dapatkan hingga saat ini adalah Irjen Verdi Sambo itu masih ditempatkan di Makobrimob Kelapa II Depok. Tetapi kemudian apakah dia ditempatkan dan juga sudah ditahan karena sekarang statusnya sebagai tersangka? Inilah yang kami masih harus konfirmasi lagi, karena belum ada keterangan resmi dari pihak Polri apakah kemudian Irjen Verdi Sambo sudah ditahan, begitu ya. Karena kalau informasi terakhir yang juga sudah disebutkan oleh Kapolri dan juga Bisnis Depok kemarin dalam konferensi pers penetapan tersangka Irjen Verdi Sambo, dia mengatakan bahwa tentu saja Verdi Sambo ini akan ditahan karena sudah sebagai tersangka. Tetapi memang saat ini penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap Verdi Sambo di Makobrimob dengan statusnya sebagai tersangka, karena kita tahu bahwa sejak hari Sabtu lalu Irjen Verdi Sambo sudah dibawa ke Makobrimob dan dilakukan pemeriksaan secara intensif selama 30 hari ke depan. Tetapi saat itu statusnya masih sebagai saksi, dan penyidik juga saat itu juga masih memeriksa Verdi Sambo ini terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik. Tetapi
saja setelah kemarin ditetapkan sebagai tersangka, eskalasinya itu tetap akan berubah dari juga saudara. Kita belum tahu apakah kemudian tenggat waktu 30 hari Irjen Ferry Sambo ini ditahan di Mapolres ini masih akan dilakukan, atau kemudian nantinya setelah ada pemeriksaan Irjen Ferry Sambo sebagai tersangka oleh penyidik akan langsung ditempatkan di rutan Mapolres untuk ditahan, karena Kapolri juga mengatakan bahwa rutan Mapolres ini menjadi tempat atau salah satu tempat yang paling memungkinkan untuk kemudian menahan Irjen Ferry Sambo setelah nanti dirinya diperiksa sebagai tersangka. Tetapi sekali lagi saya jelaskan bahwa hingga saat ini belum ada konfirmasi lagi apakah kemudian Irjen Ferry Sambo yang masih ada di dalam Makobrimob ini sudah ditahan atau masih menjalani pemeriksaan atau sudah ditetapkan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik. Ya, Barada Eliezer bisa jadi boleh dibilang adalah sosok utama yang menyebabkan Irjen Ferry Sambo saat ini berstatus tersangka karena mengubah seluruh berita acara pemeriksaan dan mengaku bahwa Irjen Ferry Sambo memerintahkan dirinya untuk menembak dan membunuh Brigadir Yosua. Dan saat ini tapi banyak dari masyarakat publik utama menanyakan motif yang dilakukan oleh Ferry Sambo untuk membunuh Brigadir Yosua. Ini kan juga masih terus dilakukan untuk mencari motif atau kemungkinan tersangka lainnya. Sudah ada keterangan dari polisi soal penyebab pembunuhan Brigadir Yosua, terutama soal motif ini? Ya, terkait dengan keterangan ataupun motif juga yang juga kami masih tunggu gitu ya, atau masih kami tunggu konfirmasinya, karena kalau dari Kapolri sendiri kemarin mengatakan bahwa untuk motif ini akan didalami setelah ini. Tetapi memang sudah kita tahu bahwa kemarin Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi persnya sudah menjelaskan dengan sangat detail bagaimana kemudian kronologi asli atau kronologi yang sebenarnya terjadi, di mana sudah kita tahu bahwa Irjen Ferry Sambo ini merupakan dalang utama di balik dari tewasnya Brigadir Yosua, di mana dia membunuh Barada Eliezer ini untuk kemudian menembak, dan juga tentu saja dari pernyataan Kapolri ini mengatakan bahwa dia juga sampai memanipulasi gitu ya tentang kejadian perkara, ada terlihat seperti ada tembak-menembak. Nah, terkait dengan motif ini, berikut ini sebelumnya kami akan hadirkan sedikit cuplikan dari apa yang sudah disampaikan kemarin oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan motif saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap ibu putri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya? Tim saat ini tersedia, ada beberapa saksi yang kami akan diperiksa dan tentunya akan kita informasikan. Ya, seperti tadi sudah kita dengarkan bahwa Kapolri menyebutkan hingga saat ini pemeriksaan saksi masih akan terus dilakukan agar menemukan motif sesungguhnya dari mengapa kemudian Ferry Sambo ini melakukan ataupun menyuruh beberapa bawahannya termasuk Barada Eliezer untuk kemudian menembak Brigadir Yosua. Saksi-saksi termasuk juga saksi kunci seperti istri dari Ferry Sambo yang ikut dan waktu juga masih akan terus diperiksa nantinya oleh pihak kepolisian agar tentu saja saat ini kita bisa mengetahui apa motif sesungguhnya, karena setelah kemarin sudah diketahui tersangka utama dari kasus ini dan juga kita ketahui bahwa kasus ini sudah sangat menemukan fitrah ya, tentu yang ingin diketahui oleh publik saat ini adalah kemudian mengapa Irjen Ferry Sambo sampai segitunya untuk kemudian menyebabkan tewasnya Brigadir Yosua dan juga membuat skenario yang sampai harus menyebabkan juga ataupun memilih ya bahwa ini untuk kemudian juga diletakkan sebagai tersangka dan juga terjerat dalam kasus ini. Inilah yang masih harus kita tunggu lagi dari juga saudara untuk kemudian apa motif sebenarnya dari kasus ini. Ya, kita pikir wajar, sangat wajar publik ingin tahu apa motif sebenarnya, karena ini adalah peristiwa yang tidak wajar di mana seorang jenderal bintang 2 ternyata meminta atau menyuruh orang tuanya untuk membunuh seseorang. Tentu saja kita menarik untuk kita terus tunggu bagaimana hasil dari penyidikan tim khusus Polri terkait kasus ini. Terima kasih Revi Desandra, melaporkan langsung dari Makobrimob Depok, Jawa Barat. Ya, baiklah. Itu tadi tayangan yang sudah kalian tonton ya tentang kasus Irjen Ferry Sambo ya yang terlibat kasus kriminal seperti itu. Nah, jadi diulangi sekali lagi, tugas kalian adalah merumuskan masalah dan menganalisis jawabannya tentang kasus tersebut. Kemudian nanti tiap kelompok akan mempresentasikan hasil rumusan masalah dan analisis jawaban dari kelompoknya masing-masing. Jadi dibagikan KPD ya, berupa tulis nama kelompoknya masing-masing ya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan soalnya. Silakan berdiskusi, Bapak-bapak. Silakan berdiskusi.
sudah habis, kita lihat kelompok untuk maju dulu. Kalau dari kelompok 1 dulu ya, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari video tersebut menceritakan berita tentang seorang polisi berpangkat jenderal yang diduga melakukan tindakan kriminal berupa pembunuhan terhadap bawahannya. Beliau ditetapkan tersangka setelah diadakan beberapa penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa Irjen Sambo menyuruh beberapa anak buahnya untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Joshua. Sampai sekarang belum diketahui motif dari pembunuhan tersebut. Polisi masih mendalami penyelidikan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dan apa motif dari tindakan tersebut. Hasil analisis kami adalah Verdi Sambo adalah Rumusan masalahnya apa tadi? Rumusan masalahnya ada? Oh ya, rumusan masalahnya juga dibaca. Rumusan masalah yang kami buat adalah apa korelasi atau hubungan dari kasus tersebut dengan mobilitas sosial. Hasil analisis kami adalah Verdi Sambo adalah seorang polisi berpangkat jenderal. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres Jakarta Barat. Beliau juga pernah menjadi Kapolres di Purbalingga dan Brebes. Karir beliau sangat bagus. Sebelum menjadi polisi, tentunya beliau pernah melewati pendidikan di Akademi Kepolisian. Dengan karir beliau yang sangat bagus, tentunya beliau sangat disegani dan dihormati di lingkungannya. Tapi setelah beliau terlibat kasus kriminal, semua karir beliau pun hancur. Selain mencoreng nama baik keluarga, juga mencoreng nama baik kepolisian. Bila dihubungkan dengan mobilitas sosial, saat beliau berada di puncak karir, beliau berada di mobilitas vertikal naik, tapi ketika karirnya hancur, beliau berada di posisi vertikal turun. Sudah? Itulah hasil dari diskusi kami. Apa ada pertanyaan? Nah, silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok 2 atau kelompok 3. Dari kelompok 3 dulu. Nah, apa pertanyaannya? Hal positif apa yang bisa kamu petik dari video tersebut? Nah, dampak positif apa yang kira-kira bisa kalian petik dari video tersebut? Silakan didiskusikan. Ya, silakan dibaca. Hal positif yang bisa kita ambil dari video tadi adalah kecerdasan ataupun keulatan seseorang polisi yang bernama Irjen Verdi Sambo dalam meniti karir. Karena menjadi seorang polisi berpangkat tinggi seperti beliau tentu tidaklah mudah. Kita bisa mencontoh pendidikan beliau agar kelak bisa mempunyai karir yang bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan baca hasil hasil diskusi kalian. Saya akan bacakan dari hasil diskusi saya. Ya. Kami video tersebut adalah berita yang berisi kasus oleh polisi yang bernama Irjen Verdi Sambo. Kasus tersebut adalah pembunuhan seorang polisi bernama Brigadir Joshua, di mana Irjen Sambo dikatakan sebagai dalam utama kasus tersebut. Banyak yang terlibat dalam kasus tersebut. Salah satunya adalah Barada Eliezer yang merupakan eksekutor atau yang melakukan penembakan terhadap Brigadir Joshua. Atas perintah Irjen Sambo, saat ini Irjen Sambo ditahan di Makobrimob setelah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih melakukan penyelidikan mengenai siapa saja yang terlibat dalam kasus dan sampai sekarang belum diketahui motif pembunuhan tersebut. Mereka masih penyelidikan dengan saksi-saksi. Salah satu saksinya adalah istri Irjen Sambo. Rumusan masalah yang kami buat adalah bagaimana proses mobilitas yang dialami Irjen Sambo. Hasil analisis kami adalah dari hasil pencarian kami di beberapa situs internet. Irjen Sambo merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1994 dan berpengalaman di bidang research dengan catatan terakhir di Bidung Beliau berasal dari keluarga yang berketurunan
melakukan karena ayah beliau adalah seorang ayah jenderal sehingga membuatnya terpacu untuk menjadi seorang polisi. Banyak faktor pendorong dalam proses mobilitas sosial yang beliau alami. Pertama, faktor ekonomi karena beliau berasal dari keluarga yang mampu. Kedua, faktor struktural karena ayah beliau adalah seorang mayor jenderal yang tentunya sudah sangat paham bagaimana caranya agar bisa masuk dalam kepolisian. Ketiga, kemudahan dalam akses pendidikan karena dengan pendidikan yang dimilikinya beliau bisa menjadi seorang polisi. Dan yang terakhir, karena faktor individu karena pendidikan dan beliau sehingga bisa mendapatkan pangkat individu di kepolisian. Itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan kalau ada dari kelompok 1 atau kelompok 3 yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan. Ada pertanyaannya dari kelompok 1. Seandainya kamu mempunyai karir yang bagus seperti Irjen Sambo, apa yang akan kamu lakukan untuk negara ini? Apa? Kira-kira kalau misalnya kamu punya karir yang bagus seperti Irjen Sambo tadi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya, silakan jawab. Siapa yang mau menjawab? Ya, kemudian. Apabila saya mempunyai karir yang bagus seperti Irjen Sambo, saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk negara ini. Saya akan memberantas tindakan-tindakan kriminal, menangkap semua koruptor yang merugikan negara ini. Tanpa tebang pilih, maka saya akan melakukan tanya ke bawah dan kumpul ke atas. Karena saya akan amanah dalam tugas saya sebagai abdi negara. Saya harus adil dalam semua tindakan. Iya, bagus sekali ya. Apabila mereka mempunyai karir yang bagus, tentu mereka akan menegakkan hukum ya tanpa tebang pilih, tanpa harus pilih yang miskin atau yang kaya. Nah, demikian presentasi dari kelompok 2 ya. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tangan, bos. Hasil presentasi dari kalian tadi sudah bagus semua ya. Dari kelompok 1, 2, dan 3 tadi sudah mempresentasikannya, dan ibu lihat percaya dirinya cukup bagus. Dari hasil presentasi ibu lihat di Google, ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang mobilitas sosial. Jadi ibu akan berikan tugas kolektif ya, ini bersifat tugas individu. Jadi nanti karena ini tugas individu, jadi kalian kerjakan secara individu ya. Pertama di sini adalah berdasarkan gambar tersebut. Di sini ada gambar Irjen Sambo ya. Secara singkat siapa tokoh tersebut dan apa profesinya. Kemudian bandingkan dengan gambar soal nomor 1 bagaimana mobilitas sosial yang dialami oleh pada gambar tersebut dan seterusnya ya. Tugas individu yang sudah ibu bagikan, ingat ya, itu tugas individu. Silakan dikerjakan. Sudah semua? Sudah? Silahkan dikumpul hasilnya. Nah, ini dari hasil penilaian yang ibu lihat, jawaban yang terbaik ya. Ibu panggil, ada jawaban terbaik kedua ada Alia Putri. Silahkan dibaca nomor 3 Alia. Hubungan saluran mobilitas sosial yang digunakan oleh tokoh tersebut. Ya, kamu hubungkan saluran mobilitas sosial yang digunakan oleh tokoh tersebut. Dilihat dari profesinya, tokoh pada gambar menggunakan saluran mobilitas lembaga pendidikan formal, yaitu Akademi Kepolisian, sehingga tokoh tersebut memperoleh pangkat jenderal. Iya, ya bagus ya jawaban si Alia. Jadi dihubungkan dengan saluran mobilitas sosial, beliau menggunakan saluran mobilitas lembaga pendidikan formal. Kemudian jawaban terbaik ketiga ini ada Gina. Kali ya jawaban Gina, silahkan dulu. Kasih aplaus untuk ketiga teman kalian. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang saluran mobilitas dan dampak mobilitas sosial. Nah, dari pembahasan ini kira-kira ada yang tidak dipahami atau yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Nah, dari hasil
dari hasil pembahasan kita hari ini sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang ingin memberikan kesimpulan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ya silakan Arya. Saluran mobilitas sosial terdiri dari lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga profesi, lembaga keagamaan, lembaga militer dan kepolisian, dan lembaga keluarga. Iya, itu adalah saluran-saluran mobilitas sosial ya. Nah, kemudian dampak mobilitas sosial ada dampak positif dan ada dampak negatif. Sebagai seorang pelajar, kalian tentu harus menghindari dampak negatif daripada mobilitas sosial. Kalian lihat tadi video ya, di mana seorang jenderal ya, seorang polisi berpangkat jenderal itu kan karirnya sudah bagus, tapi karena dia terlibat kriminal, akhirnya dia jatuh ke vertikal bawah ya, yang awalnya vertikal naik kemudian turun menjadi vertikal turun ya. Nah, jadi di sini kita simpulkan bahwa ilmu saja tidak cukup kalau tidak diiringi dengan akhlak yang baik ya. Jadi ilmu itu harus sejalan dengan akhlak. Jadi dengan ilmu kalian bisa meningkatkan status sosial kalian ya. Dengan akhlak kalian bisa mengendalikan emosi kalian. Biar tidak seperti tadi ceritanya si Aurora, ada yang pengen jadi tentara tapi gagal, kemudian sampai terjadi gangguan mental. Tidak seperti itu. Sebagai seorang pelajar yang pelajar, kalian harus punya mental yang kuat, iman yang kuat, akhlak yang baik ya. Terus belajar yang giat supaya supaya rankingnya bagus, nilainya bagus, dan bisa meningkatkan status sosial kalian. Nah, baiklah, itu adalah kesimpulan kita hari ini ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tas masyarakat Indonesia. Nah, jangan lupa kalian belajar di rumah ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan ataupun tanggapan lagi, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.